Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, saya rindu iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara, berharap firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, saudara naikkan dengan penuh iman, dan doa yang dinaikkan dengan iman, Allah mendengar dan Allah menjawab. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan bahwa orang-orang yang lemah, Allah bangkit terhadap mereka. Allah bangkit bagi orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Allah bertindak. Dan di sini ditegaskan saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang kekurangan. Dikatakan bahwa ayat 6 bagian terakhir, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi Allah itu bangkit, di mana dia berkata tadi, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan berkata. Jadi Allah itu bangkit untuk apa saudara? Untuk memberi mereka keselamatan, di mana mereka sedang mengalami penindasan, di mana mereka sedang mengalami kekurangan. Saat mereka ditindas, Allah bangkit memberi mereka keselamatan, artinya Allah bangkit membela mereka. Saat umat-umatnya, saat orang-orang yang tertindas itu mengalami kekurangan, Allah bangkit untuk mencukupkan mereka. Allah menegaskan di dalam Mazmur ini saudara bahwa dia tidak tinggal diam. Dia bertindak. Allah bertindak bagi umat-umatnya. Allah bertindak bagi orang-orang yang tertindas. Allah bertindak bagi orang-orang yang kekurangan. Adakah saudara saat ini sedang mengalami ketertindasan dalam hidup saudara? Saudara mungkin diperlakukan tidak adil. Saudara mungkin diperlakukan semena-mena. Saudara mungkin saat ini sedang ada dalam kekurangan. Firman Allah berkata bahwa dia tidak tinggal diam, dia bertindak, dia bangkit untuk membela umatnya yang lemah, untuk mencukupkan umatnya yang kekurangan. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam ketertindasan yang saudara alami dalam kehidupan saudara masing-masing, mari datang kepada Tuhan. Dia akan bertindak untuk membela saudara. Kalau saat ini saudara kekurangan, saudara merasa seperti orang yang disebutkan di sini, orang yang miskin berkekurangan, jangan patah semangat saudara. Ada Tuhan yang akan bangkit membela saudara. Ada Tuhan yang akan bangkit untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar berseru kepada Tuhan dalam ketertindasan dan kekurangan yang kita alami?
Kalau kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan bertindak untuk membela kita, saudara. Dan kemudian ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Saudara, yang kedua yang ditegaskan di sini adalah bahwa Allah bangkit menyatakan janjinya. Dan janjinya adalah janji yang murni, yang teruji, yang tidak akan lekang oleh apapun, yang tidak akan luntur oleh apapun, yang tidak akan gugur oleh apapun. Janjinya iya dan amin, dan itu akan dinyatakan bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan bangkit untuk membela, yaitu orang tertindas, orang yang lemah, ketika mereka berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan menyatakan janjinya yang teruji kepada saudara. Dalam penindasan, dalam kekurangan yang saudara alami, ketika saudara berseru kepada Tuhan, Allah akan bertindak. Allah akan membuktikan bahwa Dia menyatakan janji-janjinya kepada setiap saudara. Allah itu adalah Allah yang pasti akan menepati janjinya. Dan janjinya akan dinyatakan dalam hidup saudara, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang sedang saudara alami saat ini. Allah pasti menepati janjinya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, apa yang Tuhan lakukan ketika Dia bangkit membela umat-umatnya yang tertindas? Dikatakan ayat yang ke-8, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tuhan menjaga umat-umatnya yang sedang mengalami ketertindasan. Tuhan menjaga umat-umatnya yang sedang mengalami kekurangan. Saat mereka tertindas, Tuhan membela mereka. Saat mereka kekurangan, Tuhan mencukupkan mereka. Dia Allah yang baik, yang menjaga umat-umatnya yang berserah kepada Dia. Ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan yang menjaga saudara. Tuhan penjaga kita. Dia yang menjaga kita, Dia yang melindungi kita dalam penindasan, dalam ketersesakan, dalam kesulitan, dalam masalah, persoalan, penyakit yang kita alami. Allah tetap menjaga kita. Dia bertindak, saudara. Dia berkuasa, Dia ajaib, Dia sanggup menjaga kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, di mana di dalam video ini kita sudah belajar, saudara, bahwa Allah kita tidak tinggal diam. Dia Allah yang bertindak bagi umat-umatnya ketika umat-umatnya yang berserah kepada Dia mengalami ketertindasan. Tuhan bertindak kepada umat-umatnya ketika umat-umatnya yang mengalami kesesakan, ketertindasan berserah kepada Dia. Dan Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan janji-janjinya, dan Tuhan menyatakan perlindungannya. Dia menjaga dan melindungi mereka. Hari ini, saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, saya akan menopang saudara di dalam doa. Seberapa berat, seberapa sulit pun itu, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, berserahlah kepada Tuhan, maka Dia akan membela saudara. Berserahlah kepada Dia, maka Dia akan menyatakan janjinya. Berserahlah kepada Dia, maka Dia akan menyatakan perlindungannya kepada setiap saudara. Mari kita jalani hari-hari kita dengan berserah kepada Tuhan dalam penindasan, dalam kekurangan, ketersesakan yang kita alami. Apapun situasi hidup kita, berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini, dan sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa pergumulan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara.
Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anakmu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anakmu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anakmu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anakmu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver,
dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizatmu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anakmu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun, berkati semuanya mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.